Kami menghimbau kepada para penambang galense di Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abuya, dan Abuya saat ini berada di kantor bagian perekonomian, dan di mana Abuya saat ini seputar pemerintahan di Kabupaten Pamekasan sesuai dengan tagline Abuya, di mana seputar wacana politik, sosial, dan pemerintahan. Dan saat ini Abuya bersama Kabak Perekonomian yang insya Allah beliau berkenan juga akan memberikan penjelasan-penjelasan kepada pemirsa tentunya. Pak, monggo, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada PT Abuya News Official yang telah berkenan hadir di ruang kerja bagian perekonomian. Saya Bahtiar Effendi selaku Kepala Bagian Perekonomian Sektor Pamekasan memberikan kesempatan pada PT Abuya News Official untuk memperoleh informasi terkait dengan tujuh yang melekat di bagian perekonomian. Demikian, monggo dipersilakan Saudara Abuya. Saya kira berkenan untuk menyampaikan kepada pemirsa apa saja kinerja dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bidang perekonomian. Monggo. Baik, terima kasih Mas Abuya. Saudara sekalian, pemirsa yang mengikuti kegiatan PT Abuya News Official, perlu kami sampaikan bahwa bagian perekonomian adalah satu bagian dari unit kerja yang ada di lingkup Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan. Salah satu tugas yang melekat di bagian perekonomian adalah terkait dengan masalah fasilitasi dan koordinasi terkait dengan masalah sumber daya alam. Termasuk juga dalam adalah masalah peningkatan perekonomian masyarakat dan juga terkait dengan masalah keberadaan para BUMD dan BLUD. Demikian Pak Abuya. Sumber daya alam menjadi bagian perekonomian, kan seperti itu di sini. Ya, siap. Apa saja yang dilakukan kepada pelaku-pelaku? Baik. Monggo. Makasih Mas Abuya. Di tusi kami adalah terkait dengan masalah memfasilitasi fungsi pembinaan dan koordinasi, seperti itu. Salah satunya karena ini masuk kategori sumber daya alam, yang ada di dalamnya adalah masalah pengelolaan tambang galense, seperti itu. Tidak dipungkiri bahwa saat ini memang banyak penambang-penambang yang belum bisa berizin, seperti itu. Kalau kami menghitung dan memetakan jumlah penambang yang ada ini, ada sekitar 211 penambang dengan perincian yang menggunakan alat berat sebanyak 20 dan penambang rakyat itu manual, sisanya seperti itu. Kami dari bagian perekonomian mewakili pemerintah daerah sudah banyak melakukan proses monitoring dan evaluasi, termasuk juga kita mengunjungi ke daerah yang memang banyak penambang-penambang galense itu. Kita pembinaan dan mengedukasi kepada para pemilik yang ada itu. Di samping itu juga kami tidak pernah capek dan lelah untuk melakukan pembinaan agar mereka selalu mengurus perizinannya, agar lebih legal, seperti itu. Selain memang mengganggu aktivitas keberlangsungan lingkungan, itu juga nanti akan berdampak pada lingkungan sosial dan hal-hal yang lain juga. Kami dari pemerintah daerah melalui bagian perekonomian sudah banyak membantu memfasilitasi, terutama dalam hal proses perizinan. Pernah di tahun 2004 kemarin kami mengundang para penambang-penambang itu, kita undang untuk diadakan fasilitasi dalam rangka agar mereka paham terkait dengan masalah mekanisme dan prosedur untuk pengurusan perizinan. Betul. Kami mengundang narasumber dari Dinas ESDM Provinsi, karena ini kan menyangkut kewenangan dari provinsi, Pak, untuk perizinannya. Termasuk juga kami mengundang dari PTSP Provinsi terkait masalah mekanisme dan prosedur untuk mengurus perizinannya, seperti itu.
Ya, ini masih proses mereka itu. Mereka akan berbagai dalih kesulitan dalam hal pengumpulan dokumennya, pendukungnya, sehingga mereka masih ragu-ragu untuk bisa mengurus secara serius proses perizinannya. Tapi kami dari lingkup bagian perekonomian berusaha untuk secara step by step berproses agar mereka secara sadar dan mandiri untuk mengurus proses perizinannya secara berlahan-lahan. Artinya di sejauh ini hingga awal Januari, awal 2025, sejauh ini belum ada yang punya izin, begitu Pak? Sebagian ada Mas, sebagian ada. Ini yang sudah berizin ada sekitar 23 perusahaan. 23 perusahaan dari 200 lebih. Betul, seperti itu. Iya. Kami menargetkan tahun 2025 ini, tahun ini kami akan mengundang para penambang itu lagi. Kita akan bantu untuk pengurusan dasarnya dulu. Kami akan berkoordinasi dengan bagian PTSP Kabupaten Pamekasan terkait dengan pengusulan memperoleh untuk izin berusahanya dulu. Menghadapi orang seperti itu kan harus bertahap dulu. Oh iya, paham. Karena mereka juga selain sebagai mata pencaharian, itu juga berdampak pada ekonomi sekitar masyarakat yang punya penambang itu. Dari sisi dampak terhadap ekonomi, iya Pak. Betul. Tetapi kan kita tanpa harus lepas juga, tanpa berpikir bagaimana kondisi alamnya. Iya, betul Mas. Kan seperti itu. Setidaknya ketika mereka sudah berizin, maka berada dalam pengawasan. Betul seperti itu. Yang berizin ini kan mereka membayar pajak, betul. Dan ada retribusinya. Betul. Paling tidak kan ada income untuk pemerintah. Betul, malah di forum itu kita undang yang penambang yang sudah berizin untuk memberikan semacam statement, kemudian komentar terkait dengan masalah perizinan itu yang mereka proses sejak awal itu. Artinya mereka bisa sebagai pembanding bagi mereka, gimana sih cara memulai untuk proses perizinan. Kami undang mereka untuk bicara di depan mereka itu, dan kita siap membantu hal-hal yang memang menjadi titik kekurangan dokumen. Kemudian juga kita berusaha untuk bantu agar hal-hal yang sifatnya mereka tidak mampu, kita bantu untuk memfasilitasi. Barangkali perlu akses kepada lembaga-lembaga lain agar mereka lebih lengkap dalam hal mempersiapkan dokumen pendukungnya untuk memproses perizinan seperti itu. Iya. Sampaikan kepada mereka pelaku-pelaku dalam hal ini Galiansi, untuk bagaimana mereka sadar akan pentingnya perizinan dan ikut serta terhadap kemajuan di Kabupaten Pamekasan. Betul Mas Abuya. Kami sering kali dalam berbagai kesempatan ketika bertemu dengan para penambang itu, tolong untuk tetap memperhatikan terkait dengan masalah ekosistem dan lingkungan itu sendiri, keberlangsungan. Karena kami melihat ketika kami di lokasi itu sudah dalam posisi lokasi yang memang tingkat eksidennya tinggi sekali. Betul. Kami tidak pernah lelah untuk menyuarakan itu semua. Sementara mereka berdalih dalam rangka untuk sumber pendapatan dan sekaligus keberlangsungan ekonomi di sekitar penambang itu sendiri. Saya yakin itikat baik pemerintah dalam rangka memfasilitasi untuk proses perizinan ini harus disambut dengan baik. Nantinya ketika mereka sudah berizin dengan baik, tentu ada proses kontribusi untuk peningkatan pendapat asli daerah. Itu jelas sudah itu. Artinya masyarakat juga ikut berpartisipasi, selain mereka juga dalam rangka untuk kesejahteraan semua masyarakat di sekitar, tapi juga ada kontribusi untuk memasukkan yang menjadi sumber PAD untuk Kabupaten Pamekasan seperti itu. Betul sekali. Seperti itu. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat Pamekasan, khususnya para penambang, mari itikat baik ini untuk kita sambut untuk agar segera memproses perizinannya seperti itu, agar mereka lebih legal. Jika mana dalam hal proses perizinan ada berbagai kesulitan, mari kita bantu memfasilitasi, dan kita asistensi dan kita koordinasikan dengan pihak-pihak terkait dalam hal proses kelancaran dalam hal pengurus perizinan seperti itu. Siap, betul. Pemirsa Abuya hadir tidak pernah mempunyai keinginan untuk kemudian melarang untuk pelaku-pelaku Galiansi
untuk menambang, tidak pernah melarang. Tetapi ayo kita sadari pentingnya perizinan karena sangat erat hubungannya dengan pengawasan. Bila lokasi yang ditambang yang lebih tinggi mudaratnya, insya Allah ketika ada pengawasan dari pemerintah itu tidak terjadi. Yang diawasi siapa? Mereka yang berizin. Kalau mereka yang tidak berizin, mau diawasi apanya yang mau diawasi? Lalu kemudian hak pemerintah apa? Kan begitu kira-kira. Artinya Abuya hadir bagi para pelaku-pelaku penambang untuk kemudian sadar diri, untuk meningkatkan kesadaran karena menjadi kepentingan kita bersama. Tidak pernah melarang dalam hal ini untuk menambang, tetapi ayo kita perbaiki bersama. Karena Pamekasan bukan milik perorangan, bukan milik kelompok, milik kita bersama. Ini ramai sebenarnya di medsos begitu kan, di pemberitaan seputar dengan adanya POM yang nakal ya, hampir keseluruhan di Kabupaten Pamekasan kalau dikatakan nakal, Pak. Yang mengisi pertalite ke Drigin gitu, Pak. Jadi ya hampir semualah di Kabupaten Pamekasan terjadi seperti itu. Ini apa memang mulai dari awal ya sampai sekarang, mulai terbitnya undang-undang, memang dibiarkan atau tidak ada pembinaan dan bagaimana? Monggo, Pak. Baik, Mas kasih Mas Abuya. Untuk terkait dengan BBM itu lintas koordinasi dalam hal pengelolaan BBM itu sendiri. Yeah. Kalau masalah terkait dengan masalah ketepatan meteran itu bagian Disperindak, bagian Tera Ulang seperti itu. Kita di bagian perekonomian dan tim itu memang ada tim untuk melakukan proses evaluasi dan monitoring ke masing-masing SPBU. Yeah. Namun perlu disampaikan pula bahwa yang menjadi titik tumpu dari pembinaan kami kepada SPBU adalah untuk jenis BBM yang bersubsidi, yaitu yang kategori Pertalite sama biosolar seperti itu. Nah, kita tidak pernah lepas koordinasi dengan bagian Pertamina dan BPH Migas khususnya yang mengelola dan dipasrai untuk mengatur distribusi BBM itu sendiri. Yang jelas kami fokus untuk melihat seberapa jauh ketersediaan pasokan dari BBM jenis Pertalite sama jenis biosolar seperti itu. Jenis yang lain itu kan non subsidi. Iya, betul. Jadi itu fokus kami begitu. Termasuk juga ketersediaan, kemudian realisasinya, kemudian mekanisme terkait pengirimannya seperti apa. Karena ini sudah menjadi kewenangannya dari Pertamina kepada masing-masing SPBU. Kami di pemerintah daerah hanya membantu terkait dengan gimana agar pasokan itu tidak sampai mengurangi dan serta mengalami hambatan untuk kebutuhan masyarakat di Pamekasan khususnya seperti itu, Mas. Iya, tetapi kan ini masuk ke harga ecer dengan kios-kios itu kan masuk di wilayah perekonomian kan. Betul, seperti itu kan, Pak. Jadi hal ini yang kemudian membuat kekecewaan bagi masyarakat secara umum ketika mereka ngantri terlalu lama dan sebagainya. Dan juga diatur oleh undang-undang di mana tidak diperbolehkan untuk kemudian mengisi pertalite yang disampaikan oleh Pak Batir barusan yang subsidi kan seperti itu kan, maupun juga biosolar menggunakan fasilitas jerigen kan seperti itu. Ini sikap Pak Rahmat selaku pengampu ini, Pak Bahtiar selaku pengampu bagaimana ini? Prinsipnya untuk proses pengawasan itu langsung dipantau oleh Pertamina, Mas. Terutama untuk yang jerigen-jerigen itu kan di Seibu ada CCTV-nya. Kami pernah mengumpulkan para pemilik SPBU dan kami hadirkan dari pihak PT Pertamina juga dalam forum itu disampaikan. Malah beliau dari Pertamina menyampaikan jangan sampai main-main dengan masalah jerigen, karena kami punya sistem untuk mengawasi di masing-masing SPBU. Nah, kami cuma memastikan kembali terkait dengan masalah alokasi, pagu, dan berikut pasokan, serta serapan masing-masing SPBU. Apakah sampai akhir tahun ini sudah
terisi semua atau masih belum seperti itu. Termasuk juga untuk patokan 2025 itu seperti apa. Itu yang kami pastikan. Nah, untuk yang terkait dengan masalah kios-kios yang kecil pengecer itu memang Pertamina tidak merekomendasikan itu. Justru yang Pertamina dan Mendagri itu merekomendasikan adalah untuk upaya usaha yang pendirian Pertasop. Iya, Pertasop. Itu justru yang digalakkan oleh Pertamina dan Kementerian SDM, termasuk juga Mendagri di dalamnya seperti itu. Iya, tetapi faktanya kan memang di SPBU yang ada di Kabupaten Pamekasan kan terjadi seperti itu kan, Pak. Iya. Ngisinya langsung ke jerigen. Apakah ini tidak menjadi tanggung jawab perekonomian kok dibiarkan? Kami sebatas begini, Mas. Kami pernah ada kejadian kemarin, sempat ada antrian solar. Ya, ya betul. Sampai terpanjang begitu. Ada satu masyarakat itu memvideokan di salah satu SPBU X, gitu. Kirim ke kami, langsung kami kirim ke pihak Pertamina. Tolong ini dipantau. Ini fakta sudah ada, kami kirimkan melanjutkan ke pihak Pertamina. Langsung pada esok harinya mereka dapat teguran, Mas, dari Pertamina. Jadi mereka punya sistem juga, tapi kami dukung juga ketika ada pelaporan dari masyarakat meneruskan. Jadi kami hanya sebatas memfasilitasi setiap ada dugaan penyimpangan tadi itu. Nanti eksekutornya tetap di Pertamina. Iya. Jadi kalau eksekutornya dalam hal ini katakanlah permainan yang ada di SPBU itu Pertamina langsung begitu, betul. Jadi di perekonomian tidak terlibat di sana. Kami tadi hanya fungsi fasilitasi dan pembinaan secara berkala seperti itu. Kami tidak ada fungsi penindakan. Penindakan tidak ada kan. Tetapi demikian juga ketika tidak mempunyai fungsi penindakan. Tapi kami setiap ada rakor-rakor teknis seperti itu, kami seringkali menyampaikan itu. Selalu menyampaikan. Iya, betul. Termasuk juga ini baru gebrakan di awal tahun kemarin, penggunaan QR card untuk roda 4 yang menggunakan Pertalite, seperti yang biosolar kemarin. Saya kumpulkan para pemilik SPBU, kami datangkan pihak Pertamina juga untuk berdialog sekaligus persiapan terkait dengan kebijakan pemerintah tentang penggunaan QR card bagi pemilik R4 roda 4 ini yang menggunakan BBM Pertalite seperti itu. Saya bilang waktu itu ke pihak SPBU, jangan sampai karena ada persyaratan khusus malah nanti mengganggu proses pelayanan. Iya, betul. Pelayanan tetap harus dikedepankan. Manakala jika ada pemilik R4 kesulitan, tolong dibantu. Kalau perlu ada posko-posko di SPBU untuk membantu para pelanggan ketika mereka kesulitan untuk bisa memperoleh QR card seperti itu. Tapi alhamdulillah dalam beberapa tahun kemarin kita pantau di lapangan ya alhamdulillah lancar ya. Kami juga, Mas, selain itu mensosialisasikan melalui informasi medsos juga melalui webnya Pamekasan, kami juga di media-media juga kami sampaikan terkait dengan masalah kebijakan penggunaan QR card tadi itu. Termasuk kami di running text, traffic text itu juga kami sampaikan di situ pesan-pesan kebijakan itu sendiri, biar masyarakat tahu lah. Tapi prinsip kami sampaikan tegas kepada pihak SPBU, jangan sampai mengganggu pelayanan, itu saja sudah. Nanti biar proses selanjutnya ya untuk evaluasi, penindakan kami serahkan sepenuhnya kepada Pertamina selaku induk dalam. Ya, tetapi kalau ke depannya masyarakat, ini berbicara ke depan ini, Pak. Tidak kemudian yang oke lah yang terjadi sudah terjadi kan begitu kan, Pak. Tetapi penting juga adanya evaluasi, begitu kan, pembinaan, pengawasan dan sebagainya. Dalam hal ini ketika sudah dilakukan pengawasan, dilakukan pembinaan, tetapi tidak ada efek jera, yang faktanya ya sampai saat ini tetap begitu kan, masif semua SPBU itu melakukan cara-cara yang dilarang kan begitu kan. Langkah-langkah dari Pak Bahtiar selaku Dinas Pengampu, ada Anda ke depannya itu mau seperti apakan ini kira-kira? Ya, kami tetap secara masif akan tetap melaksanakan fungsi-fungsi, karena kami ada fungsi koordinasi dan fasilitasi. Di berbagai kesempatan kami akan terus menyuarakan tentang pentingnya disiplin dalam hal mengawal kebijakan pemerintah pusat.
Jangan sampai coba-coba, karena ini barang-barang bersubsidi sifatnya. Betul. Tentunya pengawasannya harus kuat dan melekat. Betul. Seringkali kami nyampaikan seperti itu. Yang namanya barang bersubsidi, program bersubsidi, itu pengawasannya harus melekat, kuat gitu. Jadi tolong jangan main-main dengan masalah kebijakan yang bersifatnya bersubsidi seperti itu. Dan kami tidak segan-segan menyampaikan ke pihak Pertamina untuk bisa menindak secara langsung jika ditemukan hal-hal yang melanggar kebijakan itu sendiri. Ya, kami dalam berbagai forum kami sampaikan itu hal-hal pesan moral seperti itu. Mari itikat baik ini demi untuk memperlancar proses distribusi BBM bersubsidi khususnya untuk Pertalite sama solar seperti itu. Tidak ada upaya yang akan dilakukan pada kemudian hari untuk mengambil sampel, katakanlah yang namanya sampel kan ya anggaplah satu SPBU yang kemudian akan disegel kalau tetap begitu. Tidak ada langkah-langkah ke sana, Pak. Itu kemenangan dari pihak Pertamina langsung itu, Mas. Kalau menyegel itu berkaitan dengan perizinan dicabut karena persoalan pelanggaran terus yang dilakukan. Nanti berikutnya ketika Pertamina mengambil tindakan berikutnya, ini kan masih ada proses. Mungkin mereka akan menegur juga, kemudian juga memberi sanksi jika misalnya ada sesuatu pegawai SPBU yang memang bermain-main dalam hal ini, mungkin bisa sifatnya perorangan. Tetapi untuk tingkatan ini sudah menjadi kewenangannya dari pihak Pertamina kepada masing-masing SPBU seperti itu. Iya, tetapi dalam hal ini bukan kemudian dapat diasumsikan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini lemah. Tidak juga kan seperti itu, Pak. Tidak juga kan. Kami tetap membangun koordinasi dengan pihak Pertamina khususnya selaku induk dari yang terhadap masalah para pengelola SPBU itu sendiri. Kalau sudah dianggap sudah artinya banyak merugikan masyarakat dalam hal pelayanan misalnya, ya kenapa tidak seperti itu. Kami tetap memberikan sebuah perhatian khusus kepada khusus Pertamina, dan Pertamina memang punya sistem itu, Mas, yang memantau kinerjanya para SPBU itu. Iya, berarti kan memang ada pembiaran kan seperti itu, Pak. Kalau sudah ada CCTV-nya berarti kan tahu kan setiap harinya begitu kinerjanya seperti apa, tahu. Tetapi dibiarkan kan begitu kan, Pak. Betul, seperti itu. Jadi kalau sudah ada CCTV-nya, sudah terpantau, tidak ada tindakan, terus masa tidak ada langkah-langkah begitu kan? Kalau kami komitmen di awal selaku yang membidangi terkait masalah pembinaan SPBU ini, khususnya dalam hal pengelolaan dan pendistribusian untuk BBM khusus Pertalite sama solar seperti itu ya. Kami tidak segan-segan juga memberikan semacam perhatian atensi pada SPBU dengan tembusan di bagian Pertamina seperti itu, agar mereka segera memproses cepatnya jika ditemukan memang SPBU yang memang berbuat curang dalam segala hal seperti itu. Tapi mekanisme kan yang mengatur adalah Pertamina sendiri selaku induk dari pengelolaan BBM itu sendiri kan, seperti itu. Iya kan, Pertamina yang berada di Kabupaten Pamekasan yang menaungi SPBU di Kabupaten Pamekasan tentu kan bagaimanapun tetap di bawah naungan pemerintah kan, Pak, kan gitu. Berdiri sendiri, Mas. Iya, berdiri sendiri, tetapi hanya fungsi koordinasi. Iya, dalam hal ini yang punya kebijakan kan pemerintah Kabupaten Pamekasan kan begitu. Tetapi ketika terjadi seperti fakta-fakta lapangan, ini kan lebih kuat Pertamina daripada pemerintah. Kalau fakta-faktanya kan tetap kecurangan-kecurangan semakin parah. Tidak ada tindakan oleh pemerintah, kan faktanya pemerintah Kabupaten Pamekasan ini kalah sama Pertamina kan. Kalau memang masyarakat punya bukti kuat, bisa melaporkan langsung ke KPH seperti itu. Dengan bukti yang kuat fungsi data yang kuat, akurat di lapangan kalau ada kecurangan misalnya. Atau misalnya contoh ada permainan di meteran misalnya, termasuk juga kualitas dari BBM itu sendiri misalnya, silahkan dilaporkan saja. Tapi kalau berbicara bukti lagi-lagi itu kan misalkan untuk melaporkan, apakah tidak menjadi bukti dengan maraknya di media sosial itu pemberitaan itu kan, kalau tetap tidak ada evaluasi kan. Kan sudah menjadi bukti kan. Kami skala berkala memang, kami paling tidak kami di forum-forum nanti ketika memang kita temu fakta di lapangan, kami bisa memberikan rekomendasi kepada Pertamina. Betul, itu kan artinya kita tidak segan juga. Nanti kita punya dasar yang kuat, bukti yang kuat, termasuk juga beberapa hal yang menjadi bukti dukung misalnya di lapangan, kita bisa saja memberikan rekomendasi kepada Pertamina. Tidak misalnya nih,
ketika sudah masuk ke tingkat kesalahan yang fatal bisa sampai berujung ke pencabutan izin seperti itu. Sampai saat ini dari bidang perekonomian tidak pernah memberikan rekomendasi seperti itu kan? Belum, karena memang belum kita menemukan bukti kejadian memang yang sifatnya sampai fatal seperti itu. Buktinya ya bisa diselesaikan ya kayak kemarin ya, waktu ada antrian di stasiun pengisian solar waktu itu di 100 SPBUX, kami langsung kontak pemiliknya SPBU itu. Ini gimana sampai terjadi di tempat saudara ini antrian? Oh maaf Pak, memang ada satu stasiun pengisian itu yang lagi trouble sehingga satu mesinnya dipakai. Terus yang ada jerigen itu memang gitu, tolong itu dikesampingkan. Iya. Diutamakan bagi yang pengantre. Betul. Nanti kalau Bapak tetap tidak mengindahkan, akan kami tindak lanjuti ke pihak Pertamina. Oh baik-baik kan. Akhirnya setelah sekian menit dari itu beliau mengirim lagi foto kondisi real. Mohon maaf Pak, sudah kami terurai macam itu. Syukur, artinya mereka sudah bisa mengatasi secara mandiri di lokasi SPBU setempat. Artinya kami tetap membangun komunikasi dengan para pemilik atau pengelola SPBU itu sendiri. Siap. Closing statement dari Pak Bahtiar. Sampaikan pesan-pesan kepada SPBU yang melakukan kecurangan dan sebagainya, yang nakal-nakal, dan termasuk juga Galiansi yang hingga saat ini tidak melakukan proses perizinan. Monggo dipersilakan. Baik, makasih Mas Abuya. Kami menghimbau kepada para penambang Galiansi di Pamekasan, terutama yang tidak berizin, untuk segera melakukan proses perizinan. Kami dari pemerintah daerah siap memfasilitasi terkait dengan proses perizinan itu sendiri. Karena apa? Karena pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan selama ini itu lebih banyak mengandung risiko, walaupun itu berdampak kepada kesejahteraan bagi ekonomi masyarakat sekitar. Kami siap dari pemerintah daerah memfasilitasi terkait dengan masalah pengurusan perizinan itu sendiri. Dan yang kedua, terkait dengan masalah kelancaran pendistribusian dan penyaluran SPBU, khususnya BBM bersubsidi untuk jenis solar dan pertalite, monggo kepada para pengelola SPBU tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Mengutamakan pelayanan kepada masyarakat itu penting, taat aturan, dan masyarakat juga sekaligus mendukung terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang memang terkait dengan masalah penggunaan BBM bagi pengguna kendaraan bermotor. Itu saja dari kami. Karena ketika sudah ada kolaborasi yang kuat antara pihak pemerintah dan masyarakat, insya Allah daerah kita akan menjadi kuat pula dan lebih sejahtera. Terima kasih Mas Abuya. Demikian pemirsa Abuya Dek Kanteen bersama Kabak Perekonomian, dalam hal ini berkaitan dengan Galiansi dengan SPBU yang nakal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.